Halo teman-teman, nama saya Yusti Patesina dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 121552012300114 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi manusia dan komputer. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan membahas tentang outline. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, unsur. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, komponen. Dan yang terakhir, contoh. Yang pertama, pengertian. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface antarmuka atau tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. IMK atau interaksi manusia dan komputer juga merupakan serangkaian proses interaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berdialog dengan komputer secara interaktif untuk melakukan tugas dan menyelesaikan sesuai tugas yang diinginkannya. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang unsur. Di dalam unsur interaksi manusia dengan komputer memiliki 3 unsur yang terdiri dari manusia, komputer, dan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, manusia. Bagaimana manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer? Manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan hal ini mempunyai implikasi pada desain. Yang kedua, komputer. Bagaimana teknologi komputer yang digunakan untuk menerima proses dan menghasilkan output atau luaran yang telah diproses. Sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang masing-masingnya memiliki pengaruh terhadap user atau pengguna. Peralatan input untuk menggunakan secara interaktif kemungkinan user untuk memasukkan teks, gambar, dan memiliki objek pada layar. Sedangkan pada tampilan layar atau user interface, output berupa suara. Yang ketiga, interaksi. Dengan model interaksi akan membantu untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antar pengguna dan sistem. Model ini akan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh user atau pengguna dan yang akan dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, manfaat interaksi manusia dan komputer. Hal yang pertama adalah useful atau berguna, artinya dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, usable atau dapat digunakan, artinya dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah tanpa bahaya kesalahan. Yang ketiga, used atau digunakan, artinya dapat membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. Yang keempat, usability atau kegunaan, artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisien, kemudahan, pemeliharaan, dan probabilitas. Oke, kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu komponen. Ada 2 komponen di dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu manusia dan komputer. Manusia bertindak sebagai sistem dan subjek manajemen sistem komputer yang menggunakan indranya untuk mengoperasikan komputer. Dan komputer bertindak sebagai objek yang dimanajemenkan sekaligus membantu pekerjaan subjek yang melibatkan proses input-output. Oke, kita masuk kepada materi slide yang terakhir, yaitu contoh interaksi manusia dan komputer. Penerapan IMK dalam bidang pendidikan, yaitu mahasiswa yang melakukan interaksi input KRS atau kartu rencana studi melalui sistem informasi manajemen akademik. Yang kedua, mahasiswa dan dosen yang melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan laptop dan infocus sebagai media komunikasi. Yang ketiga, orang yang mengakses sistem pembelajaran e-learning yang merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar
yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.